Hasil imbang versus Bahrain di leg pertama beberapa waktu yang lalu sepertinya masih menjadi momen yang belum bisa dilupakan oleh sebagian besar fans Indonesia. Dan momen itu seketika membuat kita sadar begitu dahsyatnya kekuatan uang minyak seperti yang sedang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita tercinta. Bahkan saking banyaknya kasus korupsi sampai bisa dibuat liga sendiri. Namun terlepas dari itu, di bulan Maret ini skuad Indonesia harus tetap fokus untuk bisa setidaknya amankan 4 poin ketika melawan Australia dan Bahrain. Terutama versus Bahrain, Indonesia wajib balaskan dendam dengan amankan 3 poin di GBK. Dan melihat situasi yang ada, kemungkinan Clifford akan melakukan langkah yang tak biasa terjadi, bahkan di era pelatih Sinteyong, di mana akan ada nama-nama yang harus dikorbankan demi kepentingan tim serta menjaga peluang menang tetap besar. Langkah demi langkah, timnas Indonesia mulai mendekati gerbang Piala Dunia. Impian tersebut sedang diimplementasikan oleh kerja keras PSSI. Erick Thohir sebagai ketua umum mengaku rela menggelontorkan dana lebih di era sekarang, sebab beliau melihat adanya peluang sangat terbuka lebar. Lagi pula, siapa sih yang gak mau memetik kesempatan yang sudah di depan mata gini? Patrick Clifford, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg sudah siap bekerja sama untuk membuat ramuan yang tepat. Dengan bertambahnya 4 pemain sekaligus seperti Ole, Emil, Pelupessy, serta James, tentu akan mengubah skuad Garuda makin mewah. Sebelum bertambahnya mereka saja, pada November 2024 ketika baru nambah Kevin Dix, Garuda sudah masuk jajaran top 10 skuad termewah di nomor urut 7. Apalagi dengan bergabungnya 4 pemain baru di atas, boleh dibilang level Indonesia sudah mulai setara dengan tim-tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia. Di sisi lain, dengan segala perubahan yang ada, kini Patrick Clifford, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg sepertinya sudah mulai menemukan kerangka tim yang tepat untuk menyambut laga melawan Australia dan Bahrain, yang mana diprediksi kalau di 2 laga tersebut Indonesia akan memainkan sistem yang berbeda, walaupun tujuannya tetap sama, yakni kemenangan. Nah, masuknya 4 pemain baru dalam diri Ole, James, Emil, dan Pelupessy dianggap akan membuat pilihan itu makin beragam. Dan absennya Ragnar serta Hapner di laga versus Aussie dirasa masih bisa ditutupi dengan keberadaan pemain lain. Ya, dalam 27 nama yang akan dipanggil, memang sebagian besar tim akan diisi nama-nama yang selama ini jadi langganan. Akan tetapi untuk starting line up, Clifford sepertinya akan menyiapkan langkah tak biasa yang bahkan di era kepelatihan sebelumnya. Di mana diyakini untuk memperbesar peluang menang, Clifford diprediksi akan langsung memainkan semua pemain abroad di daftar starting line up. Yang mana artinya tim ini akan benar-benar bernuansa Eropa dan sejatinya itu adalah hal yang masuk akal. Memang untuk sistem ini, adapun pemain-pemain Liga 1 harus siap dalam tanda kutip dikorbankan. Namun kembali lagi, kalau ingin meraih hasil terbaik, maka yang main harus skuad yang diisi nama-nama terbaik di tiap lini. Ya, mengacu pada formasi andalan Clifford yang identik dengan 4-3-3, maka itu sangat ideal bila diisi nama-nama pemain abroad. Untuk pos kiper, kemungkinan besar tetap akan diserahkan ke Martin Paes. Kemudian untuk 4 back di belakang, ada Jai Itzas, Max Hilgers, Kelvin Verdonk, dan Kevin Dix adalah nama-nama terbaik yang kita punya di sektor pertahanan saat ini. Lalu 3 di tengah, Joe Pelupessy, Ivan Jenner, dan Tom Haye tentu saja adalah kombinasi terbaik. Nah, untuk pos 3 penyerang, ada kemungkinan Dean James akan didorong sebagai winger sebelah kiri sebagai pengganti Ragnar. Sedangkan di sayap kanan, bisa jadi nama Eleno Reinders adalah yang dipakai di sana. Dan oleh Romeni ditugaskan sebagai ujung tombak, tentu mereka bukan tipe pemain statis.
Apalagi dia baru saja mencetak gol debutnya bersama tim Oxford United. Jelas ini akan membuat Ole semakin percaya diri lagi. Missy Clifford amankan 6 poin di bulan Maret. Sementara itu, melihat sikon yang ada membuat peluang Indonesia untuk meraih 6 poin harusnya bisa. Terlebih Aussie sendiri, menurut info terbaru, kembali dapat kabar yang gak enak, di mana setelah 9 pemain dilaporkan cedera, kini kiper muda mereka, yakni Joe Gauci, mengalami cedera bersama klubnya, Barnsley. Ya, menurut laporan yang ada, Joe Gauci mengalami cedera di bagian pinggul saat timnya Barnsley menang 1-0 atas Rotherham dalam lanjutan League One atau Divisi 3 Inggris. Jelas kabar ini semakin membuat Tony Popovich selaku pelatih tambah mumet, karena sekarang total ada 10 pemain dari tim Kangguru yang mengalami cedera. Lalu untuk Bahrain, kita juga punya peluang besar untuk menang, mengingat kita main di kandang sendiri, pos kita udah ketambahan 4 pemain baru, yang mana artinya probabilitasnya jauh lebih besar dari yang semula cuma 40%, kini naik jadi 60%. Dan ini benar-benar akan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia jika mereka mampu menyapu bersih 2 laga di bulan Maret ini. Bahrain mulai mencium rencana Indonesia di GBK. Di sisi lain, melihat bagaimana mewahnya skuad timnas Indonesia saat ini membuat Bahrain makin was-was dengan pembalasan dendam timnas Indonesia di GBK. Bahkan ancaman bagi mereka kini datang dari atas lapangan maupun di luar lapangan. Fans siap memberikan malapetaka ke Bahrain berupa Saywar. Namun anehnya, kenapa skuad asuhan Dragan Talajic malah meminta fasilitas tambahan berupa rantis? Mengutip dari Kumparan, tim berjuluk Mutiara Teluk Persia itu diisukan meminta rantis karena alasan keselamatan. Namun Erick Thohir sudah merespon gejala-gejala aneh dari tim rival yang super jelimet ini. Beliau tahu mau menanggapi dan menjamin Bahrain tetap aman tanpa memakai fasilitas berlebih layaknya rantis yang digunakan saat laga Persija versus Persib. Belum terpikir sampai situ, memangnya ada permintaan seperti itu? Belum ada. Saya rasa AFC sendiri kan sangat profesional. Memang ada permintaan dari Bahrain untuk main di luar Indonesia. Tapi kan akhirnya AFC melihat kita negara yang baik. Dan sudah beberapa kali pertandingan tak ada masalah, ucap Erick kepada awak media dari Kumparan Bola. Ya, aneh memang pola permainan dari Bahrain ini. Padahal belum lama ini mereka super duper pede, kata pelatihnya Dragan Talajic. Sekarang mulai sadar akan ancaman nyata dari Indonesia. Atau jangan-jangan mendadak drama lagi nih. Aduh, ampun deh. Media Jepang kaget dengan perubahan nyata timnas Indonesia. Sementara itu ada media Jepang, Sports Bull, yang menyoroti banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia, di mana media tersebut mempertanyakan soal kualitas pemain asli didikan dalam negeri, sehingga federasi mengambil kebijakan semasif ini. Sekitar setengah dari pemain timnas Indonesia adalah orang Belanda. Pelatih barunya bahkan mantan penyerang timnas Belanda, Patrick Kluivert. Seluruh staf pelatih juga diisi orang Belanda. Daftar terus bertambah dengan banyak sekali orang Belanda yang saat ini sedang melalui proses naturalisasi. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin tidak akan ada lagi pemain yang murni domestik sama sekali, tulis media tersebut.
Lebih lanjut, media tersebut juga menilai kalau komponen skuad timnas Indonesia sekarang, mulai dari federasi, tim pelatih, sampai kedalaman skuad, hingga nantinya dirtek baru, serta keberadaan Jordi Cruyff sebagai penasehat, membuat tim ini bisa dibilang setara sama tim-tim yang sudah terbiasa main di Piala Dunia, khususnya dari tim-tim di kawasan Asia. Dan khusus untuk kedalaman skuad, Indonesia kini ada di posisi 7 dengan skuad termahal Asia dengan nilai 547 miliar rupiah. Yang mana itu berdasarkan update terakhir di bulan November 2024 ketika Kevin Dix resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Nah, bila nanti oleh Romeni, Dean James, Emil Audero, dan João Pelupessy resmi masuk skuad, berarti value dari tim ini akan jauh lebih meningkat. Sebab oleh Romeni punya nilai pasar sebesar 22,60 miliar rupiah, lalu Dean James 9,56 miliar rupiah, João Pelupessy 5,21 miliar rupiah, dan Emil Audero 86,91 miliar rupiah. Nah, perihal soal naturalisasi trio Enjoy, Pak Erik menjabarkan kalau sekarang berkasnya sudah sampai ke Menpora untuk kemudian diproses lebih lanjut dengan harapan sebelum tanggal 10 Maret semua sudah clear. Karena seperti yang kita tahu, batas pendaftaran pemain ke AFC paling telat adalah tanggal 10 Maret. Dan sekali lagi kita doakan semoga proses naturalisasi pemain baru semua diberikan kelancaran. Karena bagaimanapun Indonesia harus all in untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.